berbahasa yang bersifat produktif. Dalam bercerita, seseorang melibatkan pikiran, kesiapan mental, keberanian, perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian yang disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Bercerita adalah upaya untuk mengembangkan potensi kemampuan berbahasa melalui pendengaran dan kemudian menuturkannya kembali dengan tujuan melatih keterampilan dalam bercakap-cakap untuk menyampaikan ide dalam bentuk lisan. Dengan kata lain, bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian secara lisan dalam upaya untuk mengembangkan potensi kemampuan berbahasa. Dalam rangka Bulan Bahasa 2022 dengan tema Bangkit Bersama, SD Kristen Widya Wacana 10 Kartasura akan mengadakan lomba membaca cerita untuk kelas 1, 2, dan 3. Cara membaca dengan nyaring ada aturannya loh. Yang pertama adalah suara yang nyaring. Untuk membaca nyaring, tentunya harus menggunakan suara yang nyaring atau yang keras. Bila teman-teman membaca nyaring di depan kelas, pastikan seluruh isi kelas dapat mendengarnya. Yang kedua adalah membaca lancar. Dalam membaca nyaring, kelancaran membaca adalah hal yang penting. Bila teman-teman tidak lancar dalam membaca, orang yang mendengar tidak akan mengerti apa yang sedang disampaikan. Yang ketiga adalah pelafalan yang jelas. Selain lancar, pelafalan setiap kata haruslah jelas. Pelafalan yang tidak jelas akan membuat orang yang mendengar salah mengartikan hal yang didengar. Yang keempat adalah intonasi yang tepat. Membaca nyaring akan nyaman didengarkan bila ditambahkan setiap intonasi. Naik turunnya nada pada setiap kata atau kalimat akan membuat pendengarnya tertarik. Orang yang mendengar pun akan fokus pada teman-teman yang sedang membaca cerita. Yang kelima adalah tanda baca yang sesuai. Selain membaca setiap kata, teman-teman juga perlu memperhatikan tanda baca. Tanda baca juga harus dibaca dengan benar agar para pendengar tidak bingung. Saat ada tanda titik, teman-teman perlu berhenti sejenak. Sedangkan saat ada tanda koma, berarti harus memberikan jeda saat membaca. Begitu pula dengan tanda seru dan tanda tanya. Dengan begitu, pendengar bisa mengerti bacaan yang sedang teman-teman sampaikan. Yang keenam adalah sikap yang baik. Sikap yang baik tentunya penting juga, karena membaca nyaring akan didengar dan dilihat banyak orang. Dengan sikap yang baik, orang-orang yang mendengar akan tertarik untuk terus mendengarkan. Yang kedelapan adalah berikan ekspresi. Sama seperti intonasi, teman-teman bisa menambahkan ekspresi. Perpaduan ekspresi dan intonasi akan membuat pembaca menjadi lebih menarik. Yang kedelapan dan yang paling penting adalah memahami isi bacaan. Sebelum membaca nyaring, teman-teman tentunya perlu untuk memahami isi bacaan. Dengan memahami isi bacaan, teman-teman bisa membaca dengan nyaman dan santai. Lafal yang menarik, keras, dan jelas. Suara juga boleh dibuat berbeda-beda antara tokoh dan narator. Cerita yang akan kita tampilkan harus dikuasai isinya. Kita harus sangat memahami cerita itu secara detailnya. Kalau lupa, kita bisa melakukan improvisasi, tetapi maksudnya harus sama. Improvisasi adalah perbaikan atau jalan pintas yang dilakukan dengan situasi seadanya tanpa dibuat-buat. Cerita harus dimengerti supaya perasaan kita saat bercerita bisa tepat dan bagus ekspresinya. Intonasinya juga harus tepat dan jelas. Mimik muka harus sesuai dengan ceritanya. Nah, untuk bulan bahasa ini akan ada lomba membaca cerita untuk kelas 1, 2, dan 3 dengan tema-tema yang sudah ditentukan. Dan juga ada kriteria penilaiannya, yaitu suara yang nyaring, kelancaran membaca, pelafalan yang jelas, ketepatan intonasi, ketepatan tanda baca, sikap, ekspresi, dan pemahaman isi cerita. Oke, setelah ini kita akan melihat contoh cara membaca nyaring yang tepat.
gagak dan sepotong daging. Pagi ini sangat cerah. Rubah sedang berjalan-jalan menikmati udara segar. Tiba-tiba ia mengendus bau yang sangat lezat. Rupanya itu adalah bau daging yang dibawa gagak. Aku akan mengejar gagak itu. Tapi bagaimana cara merebut daging yang ia bawa? Gumam Rubah. Gagak berada di salah satu ranting pohon. Ia berdiri dengan sombongnya. Rubah ingin naik ke pohon itu. Tapi jika gagak tahu, pasti gagak akan langsung terbang menghindarinya. Gagak kan burung yang sombong. Aku akan memujinya agar dia berbicara. Sehingga kemudian daging di paruhnya terjatuh. Pikir Rubah. Hai, gagak yang cantik. Maukah kau menjadi temanku? Sapa Rubah. Gagak diam saja. Ia hanya melenggak-lenggokkan tubuhnya. Ia juga melebarkan sayapnya. Kau memiliki mata yang sangat indah dan bulu mata yang istimewa, ucap Rubah. Gagak menjadi semakin bangga. Ia memalingkan wajahnya dari Rubah. Gagak masih tidak mau berbicara kepada Rubah. Kakimu juga sungguh indah. Aku sangat ingin melihat kaki indahmu dari dekat, ujar Rubah. Tetapi lagi-lagi gagak tak memedulikannya. Gagak tetap berlenggak-lenggok di atas dahan pohon. Aku sudah memujinya, tetapi ia tetap tak mau bicara. Kali ini aku akan menghinanya, pikir Rubah. Hei, gagak yang sombong! Kau memang memiliki mata dan kaki yang indah. Kau pantas menjadi ratu burung. Tetapi sayang, kau bisu. Kau tak bisa bicara, seru Rubah. Mendengar hal itu, gagak langsung marah. Ia langsung bersuara keras. Kak, 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 seru gagak. Daging yang berada di paruh gagak terjatuh dan
daging itu. Terima kasih Gagak, kau telah memberikan daging yang lezat untukku, ujar Rubah. Rubah segera berlari meninggalkan Gagak. Gagak mencoba mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Gagak menyesal telah terpengaruh ucapan Rubah hingga ia menjatuhkan daging itu untuk Rubah. Ini karena kebodohanku, sesal Gagak. Gagak lalu pulang tanpa membawa sedikit pun daging. Ia menyesal karena sering berlaku sombong selama ini. Pesan moral dari dongeng ini adalah jangan dengarkan orang yang berkata buruk tentang kita. Tetaplah menjadi anak yang baik. Nah, kita sudah mendengarkan dan melihat bersama contoh cara membaca cerita yang tepat. Sudah disediakan beberapa judul cerita untuk dipelajari. Teman-teman bisa memilih salah satu di antaranya. Selamat memilih dan selamat belajar. Bulan Bahasa 2022 bangkit bersama.